nanti. Ini ya, si Ekat itu apa nama di akun dia tuh pertama Ekat. Saya masih ada videonya, ini lagi saya upload dulu ya. Di banyak video yang saya rekam. Jadi biar orang tahu, pertama kiamat itu asal mulanya kayak mana jadi begitu. Jadi saya punya tuh semua rekamannya tuh. Nah si Ekat ini dia yang bilang Mikana begini. Mau seperti Ekat Prawira, benar-benar. Ah itulah dia. Itu tuh, itu penghujat kelas kakap itu. Saya punya semua video. Mana nih teman-teman. Si Ekat kalian umat Kristiani yang berhadapan dengan kami, itu kami rekam semua. Jadi hari ini sok manis depan kami nggak bisa. Kami udah tahu siapa kalian, kecuali kalian bertobat. Bertobat kalian, tunjukkan perbuatan baik kalian, baru kami percaya. Mana Ekat? Oh ini ya, ada aku videonya penghujatannya. Oh itu udah dapat aku Bang Andi, kirain video itu. Enggak dibantu dulu untuk acara besok, dibantu. Tapi ini dulu. Sekarang ya, sounding ya. Tolong dibantu. Oke teman-teman, aku juga mau kasih kabar bahwa ada informasi dari Ustadz Kenama ya. Aku juga dapat videonya by the way. Kita dengarkan dulu ya apa soundingan dari Ustadz Kenama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dilanjutkan, aku pamit dulu ya Bang Andi, Ripa, semuanya. Ya Bang, makasih Bang. Oke, sama-sama Bang Andi, tetap kita berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita dengarkan ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Agak noise Ustaz kayak bikin. Ustaz dan Ustazah, akhi ukhti muslimin dan muslimah rahimakumullah, serta adik-adik saya, para apologet muslim yang ada di API. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu amanah yang ingin saya sampaikan. Memohon doa dari baik untuk channel atau ke undangan Tuan Guru kita yang mulia Jakarta Islamic Center untuk acara besok. Acara ini muslimah tapi khususkan pada Pak saudaraku sayang, bismillahirrahmanirrahim. Jika ada maaf ya, ini bukan untuk pelaksanaan atau kewajiban untuk datang, yang mungkin ada di sekitar Jakarta dan punya waktu, silahkan datang ke GIC, Jakarta Islamic Center, Jakarta Utara, Tanjung Priok. Sekali lagi Jakarta Islamic Center yang tepatnya berada di Jakarta Utara. Jika Anda memiliki waktu dan keridoan meluangkan waktu untuk datang berkumpul, di sana besok ada seminar ba'da zuhur sampai dengan sebelum asar. Demikian, saya mohon keridoannya dan mohon maaf untuk menitipkan amanah video ini kepada API. Demikian, semua sehat di sayang Allah. Mari berjuang terus. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Itu aja gambarnya tuh loh, gambarnya aja kasih perlihatkan undangan. Ini aja aku kirim, aku jadiin screen belakang ya. Ini aku jadiin screen belakang dulu. Itu acara apa? Bang Andi sondingkan lah, acara apa? Nama acaranya? Seminar. Seminar apa? Seminar pendidikan Islam, terutama pembinaan mualaf. Nih ya, ini kan? Belum kelihatan tuh. Belum kelihatan ya. Ntar aku balikin ke belakang biar aku nggak kelihatan. Tuh. Nah ini. Ini sini ada seri pembinaan mualaf PPIJ yang akan diadakan tepatnya di daerah mana ini? Jakarta Islamic Center, Jakarta Islamic Center, Tanjung Priok ya. Terus yang mengisi acaranya Dr. Kiai Haji Didi Supandi LCMA, Kepala Pusat PPIJ, dan pematerinya ada Bapak Ahmad Faiz Zainuddin SPSI. Jam 1.00 sampai jam 3 WIB. Rabu tanggal 13 bulan 11 tahun 2024. Begitu. Ini acaranya ya. Ya insya Allah nanti juga dipublish di TikTok. Oke. Ya, Kita tadi lanjut. saya udah informasikan kepada API Jabodetabek
untuk insya Allah hadir dengan beberapa mualaf ya. Ya itu sih teman-teman, nanti kita expose lagi nanti jam 7 malam nanti jam 19. Oke, lanjut. Ya, jadi sekarang yang mau naik, Fandi lagi sholat maghrib yang mau naik. Ini si Ehad ini videonya kan. Ku bilang kau kami umat Islam ini nggak boleh berbicara fitnah tuh nggak boleh. Kau penghujat, termasuk kau di kalangan penghujat. Kau yang menghasut Mikana. Tapi kau sering ketabok sama aku, nggak malu. Betul. Iya, menghujat. Ada itu di video di YouTube itu kalau mau nonton kau yoga banyak mereka tuh yang niatnya menghujat agama Islam Udah tapi aku ketabok DM sendiri. karena itu kan nggak ada apanya di bal-balan. Ngecutnya. Mikana itu dia bidat di Kristen. Di Kristen aja dia udah sesat itu loh, Dek. Dia kan bukan Ya, jelas Tritunggal tahu. itu. Hmm. Berani-berani jadi mengganggu kita ya kan. Mau dijebaknya kau, Dek. Belum tahu dia siapa kita ya kan. Kami ini Power Rangers. Dia Ranger hitam, aku Ranger pink. Nah. Aku Nggak Mikana. dihubungi kau sama kakakmu Yoga? Nggak dihubungi kau? Apa? Aku dicari. Nanti aku ceritakan. Tadi aku kirim foto sama kau. Aku dapat. Mas aku drapir. Nggak apa-apa itu. Kamu Nila kirim. Nanti lah. Biasa. Pokoknya kau yang penting jangan fisikmu diapa-apain. Berani dan konyol ya, berani dan apa itu juga harus bedakan ya. Ya, waspada dan berprasangka buruk tuh bedakan. Ada perbedaan-perbedaannya itu. Kalau berani itu kita juga lihat, tapi kalau sudah mulai membahayakan ke diri kita, kita harus mengambil sikap. Tapi enak loh nih. Aku kan dari kecil nggak pernah aku kena pukul. Dipukulnya aku enak loh, serius. Emang ada gila-gilanya dia ini. Iya. Dipukul. Tobat kau. Emang dia cinta kali dia sama Islam loh. Nggak peduli. Bahkan dia merasakan kenikmatan dipukul karena iman loh anak ini. Jangan-jangan itulah yang dirasakan oleh sahabat-sahabat Rasulullah waktu mereka berzikir disiksa itu ya. Nikmat iman yang udah dirasakan di hatinya itu. Udah nggak ada lagi rasa takut, nggak ada lagi rasa khawatir di dalam dadanya itu. Yang ada hanya cinta kepada Allah. Cinta. Bilal bin Rabah. Kalau dia sanggup lalu itu, kita sama-sama saksikan kemuliaan akan menghampiri anak ini ya. Kita sama-sama saksikan aja. Allah tidak pernah ingkar kepada janjinya. Nabi Muhammad pun tidak pernah berbohong. Sudah terbukti itu semua. Bahkan kalau kutunjukkan nanti kejang-kejang nanti kalian. Masuk kan apa kan rombongan orang itu tadi kan? Dia kejang-kejang loh, Dek. Yang si Cici tadi? Itu nggak kenal aku. Oh, bukan. Yang 3 orang tadi kenal aku itu, yang pendeta itu kenal aku itu. Oh, yang pendeta perempuan itu? Enggak, Kok yang kayak yang gitu? laki-laki. Laki-laki itu pendeta kayak gitu? Iya, perempuan tuh kenal juga aku itu. Ngeri kali lo, pendeta kasar kali mulutnya lo. Itu kakakku itu yang nyuruh itu. Keras kali mulutnya lo, kasar kali lo. Nggak kenal Namanya kita. hantu. Nah ini emang ngeri kali bah. Lebih ini loh dia daripada aku loh. Yoga ini lebih frontal. Tahu nggak kalian tadi apa? Ivandi kau tahu apa? Cek dia sama aku. Bang Dio. Assalamualaikum. Nih, Salam, apa Bang Dio. chatnya nih? Apa chatnya nih? Nanti dulu dengar Bang Dio. Bang Dio dari tadi antri tuh. Ya Bang Dio. Ya. Gimana nih? Ya, aku lihat Bang Dio dari tadi antri di bawah. Maka aku naikkan. Iya udah mau nyampe. Apa tak nih bro ini? Tidak apa-apa santai. Oh mau bilang masalah itu data-data ya, file-file ya. Iya. Aman. Aku udah amankan juga file-filenya. Aku udah firasat aku nih. Ini pasti dihapus nih, bener kan? Iya, kan. Aku malam itu langsung kurekam. Kan kurekam sambil buka satu persatu, terus kurekam Bang, ada di laptop aku. Jadi gimana mau kabur mereka? Nggak bisa, akan dihapus. Gaweannya itu asalnya gaweannya Prof Oreo itu. Dia bilangnya pagi-pagi kemarin kan di rumahnya Bang Faruk. Bang, coba kau buka Bang itu Bang. Dikasihnya tuh linknya kan. Iseng-iseng lah aku buka. Parah kali Bang itu masa STT kayak gitu kualitasnya. Penasaran lah aku nih kan, penasaran aku. Ku buka, ngeri kali. Ya Allah ya Rabbi. Iya.
Iya, jadi ini apa? Nah lanjutlah kan masih yoga nih chat. Apa chatnya Fandi sama aku Fandi? Emang pengen ku toko ya nah ini loh Fandi. Dia yang cari masalah nih kadang nih. Dikirimnya lah kan grup apa dibuatnya taping. Kan ini kira basmi mereka. Emang, aku kalau ada dekat dia ya aku tunjuk, ku tumbuk dia. Kau masalahmu belum selesai, kau pula mau cari masalah baru, aku bilang. Emang anak ini emang lucu-lucuannya dia nih. Makanya terpukul kali memang edaknya. Apa dia mualaf kah yoga ini? Mualaf dia. Wajar terpukul edaknya. Soalnya kan dia ini anak ini kan lucu. Edaknya sayang kali pun sama dia. Tapi sayang kali edaknya itu cara yang dia tunjukkan itu cara yang salah. Si Olan dia salah menunjukkan cara sikap dia. Karena dia sering ke gereja lah. Bisa jadi kan. Lucunya ada kakaknya satu lagi baik katanya. Dia shootnya lah sama si Olan nih. Olan kalau baik nggak mungkin kayak gitu jahat. Gitu. Banyak adikku, si Ovid pun adikku. Aku udah bilang kalau kalian tidak menghujat agamaku, bersaudara kita karena kita satu NKRI. Tapi kalau kalian menghina agamaku di atas ini, ya nggak bisa. Udah saya kirimkan itu filenya itu sudah saya kirimkan ke siapa, ke Ustadz Kenama ya. Jadi saya nggak simpan sendiri. Saya nggak mau simpan-simpan file repot di handphone dan di laptop ya. Jadi saya kirimkan dulu baru saya hapus gitu. Gitu teman-teman. Nah jadi yuk saya juga menginikan ke yoga. Yoga belajar saja, jangan ikut-ikutan dulu karena itu hanya akan menambah permusuhan. Keluarga kamu masih sedang tidak suka dengan apa yang kamu pilih, orang sekampungmu juga tidak suka. Tapi jangan ikut-ikutan lah gitu. Aku bilang itu di Kemal itu tempat berperang kataku. Aku bilang situ. Janganlah ini, jangan ikut-ikutan ya dek. Aku bilang. Tapi Biarkan lucu dia kan dulu orang-orang belajar. itu masuk tadi kan. Iya, lucu aku. Aku bilang sama si Pandi, kau turunin orang itu. Aku bilang nanti dulu biar rame kata si Pandi. Kurang ajar kalian. Emang gak ada otak kalian berdua ini lama-lama loh. Inilah kalian itu kan kadang ada lucu-lucunya, ada geli-gelinya. Aku pengen kutumbuhi kalian berdua. Nggak boleh kayak gitu. Kasihan lah dia. Nggak, aku sendiri malu loh lihat mereka ngamuk-ngamuk di sini. Kami nggak perlu loh ngamuk-ngamuk kayak gitu loh. Kenapa? Andai pun di depanku sekarang ditampar aku sama keluargamu yoga, aku nggak berdosa. Nggak berdosa aku lebih takut berdosa. Biar aku ditampar sama keluargamu ya. Kenapa? Kalian kulaporkan keluargamu kulaporkan kantor polisi. Zaman di Indonesia ini nggak boleh main tampar sembarangan. Nah jadi nggak ada perlu kita takut. Di Indonesia ini kita ada di bawah naungan hukum. Maka kalau kalian mempertontonkan tantrumnya kalian seperti itu, justru yoga semakin mantap. Makin mantap imannya. Semua orang tadi itu yang emak kan, itu parah mulutnya itu. Nomor satu itu. Nomor satu mulutnya itu. Itu yang berutang samamu bukan? Ada yang berutang samamu? Oh bukan itu. Tapi semua orang itu benar bahaya itu. Oh jadi dia nggak ada utang samamu makanya lantam. Iya lantam itu mulutnya. Oh karena dia udah nggak ada utang sama. Coba kalau dia ada utang sama mana berani dia lantam samamu? Bukan yang masuk ke Komal tadi itu kan? Itu dia. Nomor satu. Satu kampung itu. Satu kampung itu. Urusan apa? Kerabat kayak mana denganmu? Kerabat lah. Mas kami kan gini. Kalau orang Batak itu kan banyak kan keturunan sampai 4 keturunan kami masih ini kan. Jadi gitu. tapi mamamu aman dek. Tadi kejang-kejang mamaku kan. Nah nanti aku ceritakan nggak enak dari kan. Iya. Ya intinya selagi di jalan yang benar. Yang Susi tadi kan. Ya intinya gini loh. Intinya kan aku punya kerja, aku punya usaha. Apa yang aku takuti? Nah, kecuali aku minta makan sama mereka. Ya jangan sampai diganggu usahamu sama mereka ya. Mau diapainya usaha aku? Gimana Kulaporkan lah? dia. Pokoknya kami nggak mau kamu berbuat yang aneh-aneh ya. Islam mengajarkan untuk menyampaikan kebenaran dengan cara benar, ya. Menjaga diri juga dengan cara benar. Makanya dalam Islam itu kita boleh hijrah daripada kita bertengkar banyak timbul dosa. Diizinkan kita hijrah. Nabi Muhammad aja hijrah. Yesus kan udah bilang dia tempat kampungnya halamannya nggak ada yang suka dia.
Dibawakannya lah 3 pendeta tadi kan. Sama aku sini. Dibawakannya 3 pendeta. Sama itu tadi itu. Abis masuk dia langsung dia bawanya kan banyak orang ke situ tadi. Ke rumah atau ke TikTok? Ke rumah Enggak, sama ke TikTok. Ke rumahku sama di TikTok. Itu kan pendeta masuk tadi itu. Nah dibawakannya lah semua orang itu. Aku bilang bla 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 bla. Aku gituin aja. Pergi aku lagi. Ini Parah kau ini. Ima siapa Bang Bibel berjalan Bang Handi, aku pamit dulu ya, nanti kalau udah nyampe Siap. aku masuk. Oh iya iya iya. Jadi Ya. emang anak ini mentalnya udah mental baja, udah nggak tertolong. Aku yang cemas tau nggak? Aku Pak De, aku yang khawatir sama dia, aku yang cemas. Memang anak ini emang udah bilang laki-laki terus kuat, kata dia pula yang bilang sama aku. Laki-laki kan harus kuat kan Uni, kata. Tingginya 100,8. Tinggi badannya anak ini, badannya berisi. Apa yang ditakutkan? Tapi ditampar dia malah ketawa Bilang dia kan kata. tadi kan mau dipukul aku. Jangan sampai aku masukkan Roh Kudus lagi ke tubuhku ya. Aku bilang berdosa kan dia. Dia dulu pernah bohong. Dia gini loh Pak De. Jadi dia penasaran lah Roh Kudus ini kok apakah betul atau enggak diujinya lah Roh Kudus itu. Jadi waktu di gereja pura-pura ada kesurupan Roh Kudus bla 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 gitu kan. Didatangi sama pendeta, terpilih kau katanya. Apa kata dia dalam hati? Dalam hati dia. Ada gila-gilanya pendeta ini padahal aku bohongnya kata dia. Sejak itu dia mulai kayak ini ada yang gak bener nih gitu. Bisa gue pura-pura. Aku loh pertama dia masuk ini pertamanya berantem sama dia, habis itu nggak berhenti aku ketawa gara-gara anak ini loh, cerita dia semuanya kan. Terus tiba-tiba diceritakannya lagi, dia turun, mamanya manggil, turun dia kan, mama aku manggil katanya, naik dia lagi bilang, mamaku tadi katanya, kenapa rupanya? Iya, aku ceritakan sama mamaku, ada ustadz sama pendeta berdebat mak. Terus kayak mana kata mamanya? Menang pendetanya mak, senang hati, biar dia dibiarin di sini Pak De. Bohongnya mamanya. Padahal pendetanya kabur nyungsep. Cerdik kali kau. Aduh ya Allah, lawak anak ini serius. Anak ini polos banget. Aku udah menyaksikan kepolosannya sampai aku tuh nggak bisa tidur gara-gara anak ini 2 hari aku nggak bisa tidur. Parah. Susah aku tidur gara-gara mikirin anak ini loh. Aku mikirin dia tuh, dia pertama mentalnya, yang kedua nanti apakah dia sanggup kalau ujian Allah akan ditingkatkan lagi Tapi takut aku gitu. nih nanti Uni mikir aku nih cinta sama aku. Emang ada gila-gilanya anak ini. Kau nggak Jadi tahu? yang membuat dia Kata Bang terguncang Zuma tadi sampai apa? masuk Islam itu apa? Iya, ini nih ceritanya Pak De. Ini ada di video aku loh, Pak De di yoga nanti aku bikin kalau yoga part 1, part 2, part 3. Yang pertama itu dia kan dia kan kami di sini, si Fandi dulu, aku belum ada di sini. Jadi dia diajak sama kawannya, nama kawannya itu Injil Kristus. Kata kawannya, aku lah cerita yoga, lucu lebih enak dia yang cerita. Nah, silakan Bang Yoga. Nggak ada gini ceritanya. Orang ini buka apalah kan ngomong-ngomong tentang Yesus kan. Yesus itu gini katanya kan. Datanglah kawanku bilang, Yoga, apa? Ayo dulu kita debat orang ini katanya. Dia ngomong Yesus loh katanya. Namanya itu agama. Aku aja lah aku bela kan. Aku bilang kayak gini. Oh yaudah kita masuk, aku bilang. Habis masuk itu ngomong-ngomong lah kami. Sempat aku berdebat sama si Uni ini nih. Ya kan Uni? Sempat kita berdebat kan soal agama kan. Berantem kita, kau suruh aku diam kan? Diam kataku kan, berantem aku sama dia. Lanjut. Berantem kami kan. Habis itu dibuka Uni lah data-data kan. Benar data-datanya itu. Jadi turunlah kawanku yang si Gondet ini. Ditinggalkannya aku sendiri gitu loh. Pak De tahu Pak De si Gondet itu artinya apa? Apa tuh? Kondet. Oh, kondet. Oh, ya tahu Terus kan karena aku tinggal sendiri kan. Terus turun aku gitu. Habis Kalau nggak aku salah turun. seharian waktu itu ya. Iya 2 hari 2 malam. Lanjut lagi Iya. ceritanya. Jadi karena aku rasa aku kalah kan turun aku. Habis itu naik lagi aku undang lah pendeta. Pak, ayo Pak, nggak ada lagi siapa kawanku di sini. Ayo kita debat orang itu. Jangan kau masuk ke situ katanya. Jangan katanya. Kenapa Pak? Bilang gitu kan. Jangan kau masuk katanya. Kaum setan itu nanti kau terpengaruh. Jangan katanya kan. Nah,
Terus habis itu, gimana? Nyata kau suruh apa gini? Aku bilang gitu kan. Nggak mau, aku nggak jadi, nggak usah turun, kau turun katanya. Ya udah, tetap aku dengarkan gitu. Aku dengarkan. Ya ada benarnya, aku buka lah di Google kan di laptopku, aku buka lagi gini. Ternyata itu benar gitu. Pelajarannya cuma sebentar Pak D, nggak nyampe 1 hari. Jadi pagi dia masuk komal ingin mendebat saya. Itu ayat kau nih, itu di Yesaya 4:57. Tuhannya menciptakan kejahatan. Dia bilang tidak ada Iya. Tuhan menciptakan kejahatan, hanya kebaikan aja diciptakan. Dibuka lah dibaca, terdiam dia, mereka 10 detik terdiam. Nanti jangan-jangan dia tidak pemikiran madul. Ayah yang muka Jadi saya 5 tuh. Baca dari 1 sampai 5 itu. Bersorak-sorai lah si Madul, bersorak-sorai lah perempuan yang tidak pernah melahirkan. Nah itu tuh. Iya, Pak Karena D, orang yang dan- ditinggalkan suaminya akan memiliki anak. Siapa yang suami adalah Tuhan semesta alam. Coba baca deh. Iya, dia ini memang sudah terguncang karena ayat dia baca. Nah, lagi waktu jadi nih Pak D, jadi anak ini kan memang keras awalnya. Saya membaca dari gestur dia naik ke atas itu, dia mau dengar. Naiklah Ibu Elvi namanya, Oten. Jadi Ibu Elvi ini menjelaskan agama Kristen ya kan, dijelaskan sama Bu Elvi ini. Aku diam lah, aku tanya sama dia, Yoga kau mau dengarkan aku yang menjelaskan atau si ibu itu? Aku mau ini aja lah yang jelaskan, katanya. Nggak ngerti aku apa kata ibu itu. Ya, sampai malamnya aku tidur Pak D, karena aku kasihan nengok kepolosan anak ini ya kan, lucu ya anak ini gitu kan. Si Blender pun dihajar sama dia Pak D. Blender kan ya ke sini nih, dihajar sama dia, tau nggak? Diam kau katanya kan. Nah akhirnya saya tidur. Malamnya saya dapat kabar, baru bangun banget dapat kabar dari Bang Jibril atau Fandi itu siapa gitu, bilang Yoga mualaf. Hah? Terkejut aku. Anak itu mualaf kata aku kan. Padahal aku bilang, aku nggak ngajak kau jadi Islam dek, belajar dulu Bible-mu. Iya nggak mau aku juga nggak maunya jadi Islam katanya. Aku mau ini tetap agamakunya. Naik ya, mau belajar, oke saya naikin ya. Tiba-tiba dia bersahadat malamnya Pak. Di bawah itu. 3 hari drama sekali lah hidup aku sama si Yoga ini. Dimaki kakaknya, si Mikana ngamuk-ngamuk. Karena aku tengok kepolosan dia kan, aku minta nomor handphonenya, kita komunikasi lewat chat ketakuan. Tapi ya suatu saat kalau seandainya kakak mau ngamuk atau apa, ya tetap keluarga nomor 1 kan, ya kan, selesaikan dengan keluarga. Sejat-jatnya keluarga nggak mungkin dia, kecuali kalau ada indikasi, kan dia udah dewasa Pak D, dia tahu kalau Betul. keluarganya ada niat untuk melakukan aksi kekerasan sama dia, kan dia yang lebih tahu. Dia bilang dia dari kecil tidak pernah dipukul, berarti keluarganya kan bukan keluarga yang jahat yang kayak yang kita bayangkan jelek gitulah, enggak. Cuman keras suara mereka iyanya. Orang Sumatera Utara kan banyak gitu, Betul. keras suara, tapi nggak sejahat itu juga. Aku banyak kawan-kawanku orang Batak juga, tapi kalau dikompor-kompori mau juga nanti. Tiba-tiba Pak D, si apa namanya Yoga ini naiklah kakaknya Amoy. Tadi Pak D, sekampung masuk mereka ke sini sama pendeta. Dia ajar sama Bang Zuma. Aduh, tahu aku ya Allah. Pokoknya Yoga ini lucu, kejadian mualaf tuh lucu banget pokoknya. Mulai dari kemarin, nggak tahu lagi sampai kapan berakhirnya nih. Aku bilang sama si Amoy sekali hari ini jelas terakhir aku jumpa, kataku nggak mau lagi aku berurusan sama si Amoy. Aku bilang biar aja dia mau kejang, mau ngamuk, itu dia sama Yoga lah. Tapi aku kasih kesempatan dia. Malah memaki-maki dia tadi, mak lampir. Jadi dibicarain sama Bang Juma kan. Wah kata Bang Juma, kita nikahkan Uni Rifa sama Yoga ya, kata Bang Juma. Tambah panas. Nggak nengok kau tadi dek, Amoy ngamuk-ngamuk dia. Ku tengok, Kuliah aku di bawah itu. ku tengokkanlah chatmu.
Makin berteriak dia kesurupan hantu dia. B2 diteriakinya. Ku tengok ke lacetnya si Yoga. Iya loh kataku. Yoga bilang gini loh. Beruntung sekali lelaki yang bersama Uni. Tambah panas dia. Gawat, gawat. Hari ini nonton nggak dia ini? Si Olan. Nggak tahu aku. Kalau mau nonton naiklah ke sini ngobrol baik-baik. Ini enggak. Mana Pokoknya berani dia sendiri itu disuruhnya orang dulu baru disuruhnya apa dari nol dulu. Gitu dia itu. kata jadi si Olan ini bohong sama si Yoga Pak De. Dia bilang udah kupermalukan itu si Uni itu katanya udah terbungkam dia terdiam dia katanya. Kayak mana mau berbohong itu data-data kita live kan. YouTube kita melive kan semua. Kita ngobrol di sini apa nggak bisa berbohong di sini. Ini aja ditonton 468 orang nih. Belum di Iya, jadi Juma. Saya kalau sudah live memang sengaja saya record, bukan apa-apa saya live. Karena kita nggak mau ada fitnah kayak Mikana naik ke tempat kita kemarin itu. Kenapa? Rosalinda minta naik ya, Uni nggak bisa jambak. Naik Rosalinda. Tunggu, Rosalinda. Nggak ada, yang ada Jihan Thea. Yang Kristen saya nggak tahu yang mana aja ini. Yang Muslim turun dulu aja. Kita di sini diskusi lintas agama ya. Ya, Rosalinda mana? Mana itunya? Akunnya mana? Sini ku jambak dulu. Mana akunnya? Nggak ada. Oh ini. Oh akunmu privat. Akunmu privat dek. Atau akunmu ke band. Pakai akun yang lain. Pakai Itu akun Rai yang... disapa dulu Rai. Oh ya Ray. Halo Ray. Raymond. Selamatkan malam. Ini dengar ya cerita asli dan ini ada di YouTube. Perhatikan banyak sekali umat Kristen yang mempermalukan dirinya di hadapan kami umat Islam. Contoh, si Mami kemarin dengan berani-beraninya mengatakan, aku percaya sama Tuhanku Uni. Kalau begitu kau ikuti Matius ini ya. Barang siapa yang memiliki iman sebiji sawi akan bisa berkata kepada gunung ini pindahlah, maka gunung itu akan pindah. Apa katanya? 7 hari aku puasa ya Uni katanya. Ini sudah hari keberapa ini? Makanya jangan menipu. Iman itu tidak mungkin menipu. Jangan mau tertipu diri sendiri. Jangan diri sendiri tertipu gitu loh. Kalian menunjukkan kalau kalian tuh menipu diri kalian sendiri. Kalian yang mempertontonkan kepada kami kebenaran Islam. Nggak usah gunung, keberatan ini loh kacamataku pindah dari tempatnya itu loh kalau bisa kacamata Iya. aja ini coba kau pindah Iya. geser itu kalau kau punya iman Geser aja sedikit geser ya. aja sedikit aja 5 cm aja coba geser lah kalau bisa kalau kau punya iman enggak usah Ya, tapi- gunung iya, betul. paling bisanya geser gunung kembar kali kalau itu enak itu geser gunung kembar pancal orangnya langsung pindah ke gunung-gunungnya itu. Kalau si Yoga dia udah ngerasain sendiri penipuan itu. Dia yang menipu pendeta. Maka cukup bilang, pendetamu aja bisa ketipu deh, apalagi jemaatnya. Pendeta aja udah ketipu, apalagi jemaat. Ya Robin Pardede, halo. Ya, assalamualaikum Ripa. Waalaikumsalam buat Muslim ya. semua, ya salam, ya selamat sore. Oh non Muslim ya bang. Kristen. Ya Bang Robin silakan. Ini ruang diskusi lintas agama. Ya. Silakan ada yang mau Anda sampaikan. Oke. Ada yang mau terima kasih. ditanggapi atau kalau perlu sih, kalau saran saya, kalau saya selagi ada di Komal manapun, saya ingin tuh orang Kristen justru bertanya tentang Islam. Tapi kalau kalian ingin menjelaskan iman kalian, mohon maaf kami juga tidak boleh diam saja. Kami harus mereaksinya ya, sebagai bentuk kita mengajak manusia untuk menggunakan critical thinking, proses belajar mengajar. Silakan Bang Robin, Anda berhak. Oke, iya terima kasih. Ya saya nggak otak-atik yang namanya ayat suci Al-Quran, saya nggak otak-atik ya, karena itu perintah daripada Yang Maha Kuasa. Jangan pernah mengkotak-atik keyakinan orang lain ya. Kalau itu memang keyakinannya silahkan ya. Kita tidak bisa paksa ya. Itu aja mau saya kasih saran, termasuk buat ini bimbel berjalan ya. Ini
luar biasa pengetahuannya tentang kebenaran. Ya, mana yang baik dilakukan, mana yang nggak baik jangan dilakukan. Yang penting dia nggak bentar. percaya. Abangku izin saya potong. Bang, Boleh, di boleh. hadapan saya, diksi yang dikeluarkan dari lisan seseorang di sini, saya harus luruskan kalau itu menyebabkan kesalahpahaman. Ya, kita bicara di sini konteksnya adalah tentang bagaimana kita memahami agama kita masing-masing dari sudut Ya. pandang kebenaran, bukan dari kebaikan atau dari sisi kebenaran. Nah, ketika tadi Anda bilang mana yang baik, mana yang buruk, Bang, saya tidak percaya loh, Bang, ada ajaran agama yang buruk. Nah, hati-hati, Bang, diksi Abang bertahun-tahun mengadakan diskusi semacam ini. Jadi jangan ajarkan kami tentang teknis lagi. Silakan Abang langsung ke materi, Jadi bertanya begini, atau Bunda, ya. menjelaskan. Jadi kita punya talenta masing-masing. Apa yang ada pada Bunda Ripa belum tentu ada pada saya, ya. Kita Betul. diajar saling melengkapi, ya. Jadi Bunda Betul. jangan merasa kita paling wow, kita paling hebat, jangan ya. Nggak Jadi boleh, kita Bang, saling tidak melengkapi. Iya, itu yang saya maksud, ya. Jadi apa yang pengetahuan Oke. saya belum tentu ada pada Bimbel. Ya begitu juga sebaliknya. Makanya kita diajar saling melengkapi Bukan satu sama bimbel, lain. Bang. Bukan bimbel, Bible. Bible. Nah, jadi itu makanya saya katakan apa yang diimani seseorang biarkan. Kalau memang itu salah ya biarkan saja. Yang penting kita sudah Maaf. Ini yang saya tidak sepakati ya. Kalau sudah kita tahu orang salah lalu kita biarkan, itu namanya saya tidak mengasihi orang tersebut. Kalau Abang tidak mengasihi orang lain, silakan. Sebentar Jadi dulu, benar, kita sebentar. tidak bisa Kalau mau memaksa. orang lain sementara Anda tahu itu salah, silahkan. Jangan ajak saya begitu karena saya agamanya Islam diajarkan sebentar. Izinkan saya selesai dulu. Omongan Anda tadi itu intervensi. Ya, itu bukan nasihat. Omongan Anda itu intervensi diksinya, bukan beda ya. Diksi nasihat dengan diksi intervensi itu beda. Diksi nasihat itu diawali dengan kalau bisa ada tawaran. Lah kita begini melarang orang lain melakukan apa yang benar menurut orang lain kecuali yang kami lakukan salah. Selagi yang kami lakukan ini masih dilindungi undang-undang, tidak terlarang oleh Al-Quran kitab suci kami, Nabi kami tidak melarangnya, tidak ada yang boleh melarangnya. Tidak ada yang boleh melarangnya kecuali memang pemerintah bukan kebenaran, dan itu bukan cuma menurut kami bahkan mampu menunjukkan secara universal, pahami, secara universal bahwa apa yang disampaikan itu tidak benar. Kenapa? Definisi kebenaran adalah ketika ada sebuah klaim terbukti secara realitas dan secara konkret. Kalau tidak ada pernyataan dari Yesus bahwa dia adalah ilah, kami katakan salah kalian kalau mengatakan dia ilah. Ini yang namanya beramar ma'ruf nahi mungkar, abangku. Nah, prinsip Anda sebagai orang Kristen yang membiarkan orang tersesat, sebenarnya saya bisa bantah menggunakan kitab suci Anda. Kenapa? Karena Yesus sendiri mengajarkan, jadikan semua bangsa muridku, kabarkan Injil kepada seluruh makhluk. Maka Anda ini bicara dari sudut pandang pribadi, dan sudut pandang pribadi itu bisa salah, dan kami berhak untuk menolak itu. Nah, jadi ketika bicara di sini, tugas kita mengedukasi. Apa arti mengedukasi? Mencerdaskan anak bangsa dengan ilmu pengetahuan. Boleh membawa prinsip pribadi, jangan sebarkan ke orang lain kalau prinsip itu melanggar. Prinsip Anda melanggar ajaran kami. Amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah ajaran Islam.
Yang artinya apa? Mengajak orang kepada kebenaran dan mengatakan tidak untuk keingkaran. Oh, lalu kalau gitu Kristen nggak boleh beragama dong, Uni, kan mungkar menurut Uni. La ikraha fiddin. Mengajak itu bukan berarti kami mengiming-imingi Indomie, memberikan uang, membujuk-bujuk, bukan. Ketika kalian bertanya, kami jawab. Ketika kalian ingin tahu, kami kasih tahu. Tapi ketika kalian tolak, kami biarkan. Dasarnya mana? La ikraha fiddin. Jadi kami ada batasan. Inilah kami umat Islam. Silakan abangku, saya sudah ingatkan Anda. Jangan bicara teknis, bicara substansi. Ini Komal diskusi lintas agama. Ya. Tunjukkan kalau Anda paling benar. Silakan. Ya. Saya yang namanya manusia siapapun itu, bahkan Nabi Rasul itu tidak ada yang benar. Yang benar itu hanya satu, yaitu Lagi-lagi Anda blunder depan saya. Baca Lukas pasal 170. Bahkan nabi-nabi itu kudus. Jangankan benar, kudus. Nah, Ngeri jadi ini. begini Bunda. Ini kalau bicara tanpa ilmu pengetahuan. Baca Bible Anda. Bahkan Daud Saya yang sudah mengambil baca, istri Bunda. orang Saya sudah dalam baca kitab. semua itu Oke, dari Kejadian oke. sampai Anda Wahyu. bilang nabi-nabi tidak ada benar ya. Oke, saya Tidak tanya ada kepada yang Anda. benar, ya, tidak ada yang suci. Oke, Ya. saya tunjukkan. Karena itu Lukas semua pasal 1 nomor keturunan 70. daripada Nabi Adam. Lukas pasal 1 nomor 70, baca dulu ayatnya. Jangan Anda tolak dulu sebelum membaca. Anda baca dulu Lukas pasal 1 nomor 70. Nih, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Anda katakan nabi tidak benar. Keterlaluan Anda. Bahkan sebab Daud telah melakukan apa yang benar di mata Allah. Itu dalil di kitab suci Anda. Anda ini bicara berdasarkan kitab suci atau hawa nafsu atau doktrin gereja ini? Jawab. Saya kasih Anda dalilnya. Saya sudah bilang naik ke Komal ini bawa ilmu pengetahuan. Jangan bawa doktrin gereja, kebencian, tendensius. Bawa ilmu pengetahuan di sini. Umat Islam, mereka adalah umat yang berilmu. Karena kami diperintahkan, afala yataqilun, apa kalian tidak berakal? Afala yatafakkaru, apa kalian tidak berfikir? Kami nggak ada diperintah imani saja. Bahkan iman dalam Al-Quran kami suruh buktikan. Seumur hidup kami suruh buktikan. Jawab. Bagaimana Lukas pasal 170? Anda katakan Nabi tidak benar. Jawab. Jadi begini Bunda, ya. Jadi yang namanya ciptaan itu sama seperti dikatakan dalam kekristenan Yesus itu yang paling suci ya. Karena manusia itu, karena kita memandang dengan apa? Dengan manusia. Jadi tidak ada manusia yang suci, tidak ada manusia yang kudus. Anda bicara Karena tahu dari mana tidak ada manusia yang suci? Yeremia. Anda lihat, sebab Yeremia sebelum dilahirkan sudah dikuduskan oleh Tuhan. Lalu tiba-tiba Anda katakan orang tidak ada yang suci. Keterlaluan Anda membantah kitab suci Anda sendiri ya. Tuhan perjanjian lama sendiri mengatakan Jadi begini, sebab Bunda. Yeremia sudah dikenal Tuhan. Tunggu dulu. Saya bawa Manusia ayat. ciptaan tidak Anda ada yang bawa suci. asumsi. Ah, ya. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang tidak ada? Coba tunjukkan dalam kitab Anda. Dalam Jadi kitab Anda manusia tertulis yang tidak ada pencipta manusia yang Tuhan. suci. Hanya satu manusia yang suci. Tunjukkan dalam kitab Anda. Anda Tuhan ya, sehingga Anda sok tahu tentang isi kitab suci Anda. Tunjukkan dalam kitab Anda tidak ada lagi manusia yang suci kecuali Yesus. Tunjukkan. Ya. Jelas. Jadi kenapa saya katakan gitu? Jadi kalau orang yang suci itu seperti Nabi, dia harus mau mengorbankan hidupnya demi kesalahan orang lain. Nah, itu hanya dimiliki oleh Siapa yang ngajarin Anda itu? Anda bicara itu dasarnya apa? Jadi Kalau saya lihat dasarnya kitab suci Nabi, Anda. Rasul, ya, mau mengorbankan demi kesalahan orang lain. Nah, itu berarti orang yang suci, ya. Hanya yang suci Apa yang ini orang dapat ini? bisa melakukan seperti Siapa itu. yang Bunda. ngajarin itu? Yang bilang begitu siapa? Yang mengajari itu adalah Yang Maha Esa. Anda berjumpa dengan Tuhan itu, lalu dia bicara kepada Anda, Benar, Nabi Anda. Bunda, benar. Oh, Benar. buktikan kalau yang berjumpa dengan Anda itu adalah Tuhan, bukan setan. Ya, ada di dalam hidup saya. Jadi Yoga, Roh Kudus ini Yoga, masuk, hajar yoga. Masuk Roh Kudusnya yoga. Ini Bapak Pendeta ini. silakan masuk semua. Ini ya, saya mau membantah Bapak ini dulu ya. Ini saya bawa dalil dulu ya. Kita nggak mau memperbodoh begini, diri sendiri Bunda, ya. ya. Sebentar, Kita yang jadi begini. Diam dulu. Saya nggak mau membiarkan silakan, orang-orang silakan. ini ya. Inilah fitnah keji ya. Inilah Bapak Robin ini doktrinnya menjadi asbab fitnah kepada Tuhan dan fitnah kepada para nabi-nabi ya. Yeremia pasal 1 nomor 5. Dia katakan tidak ada manusia yang suci kecuali Yesus ya. Demi untuk menuhankan Yesus dia memfitnah menjelek-jelekkan para nabi. Nih ya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau.
Ini yang bicara Tuhan Bani Israel. Tiba-tiba Bapak ini mengatakan bahwa tidak ada manusia suci kecuali Yesus. Itu ayat mau Anda bakar. Hah? Itu mau dibuang ayat itu. Atau Anda mau mengingkari Tuhan Bani Israel? Anda lebih benar daripada Tuhan Bani Israel. Anda bilang tidak ada manusia yang suci. Saya sudah bawa Lukas pasal 1 nomor 70 bahwa tertulis di situ nabi-nabi itu suci. Bahkan Henok dan Elia tidak perlu mati seperti Yesus dulu, langsung ke surga. Henok Elia itu terangkat ke surga karena hidupnya bergaul dengan Tuhan. Anda bilang tidak ada manusia yang suci. Inilah kalian, kebencian kalian kepada para nabi-nabi itu membuat kalian sesat. Kenapa? Bagaimana mungkin Tuhan membenarkan kalian yang membenci manusia-manusia pilihannya? Bagaimana mungkin orang seperti kalian ini berhak atas surganya Tuhan, sementara kalian mencaci maki nabi-nabi kesayangan Tuhan tersebut? Yeremia sudah dikuduskan sebelum lahir. Henok, Anda yang bilang nabi-nabi tidak ada yang benar hidupnya, sementara Anda baca lagi dalam kitab Raja-Raja. Segala ciptaan tidak ada yang suci, ya. Termasuk Saya Yesus. tanya. Biar termasuk nih. Yesus itu Ya, siapa Termasuk deh? Yesus. Beda. Termasuk Yesus, dia bukan manusia suci. Kenapa? Bahkan iblis ditipu oleh Yesus. Nah, Matius ya, 4 ayat itu kata 10. Pak Bimbel. Bentar Bang. Ya, Bentar Bang. apa-apa. Matius 4 ayat 10 kata Yesus, "Nyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya saja engkau berbakti. Tunjukkan kepada saya di mana iblis disuruh nyembah Allah." Ya. Jadi intinya kita jangan menyembah manusia. Ya, siapapun itu mau rabi, rasul, itu manusia. Ya, benar. Ya. Yesus berkata kepada iblis, "Nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau di situ siapa? Iblis kan? Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu." Sekarang pertanyaan saya, di mana ada tertulis iblis disuruh nyembah Allah? Ayo, sini. Di mana iblis disuruh nyembah Allah sebagaimana yang dikatakan Yesus? Ini Pak Bimbel, iblis itu tidak akan pernah menyembah Allah, ya. Berarti Tidak. Yesus pembohong kalau begitu. Ya. Jadi tidak akan pernah. Yang namanya iblis itu tidak akan pernah. Kalau dia mau menyembah Allah, dia pasti sudah Berarti Anda mendukung argumentasi saya bahwa Yesus membohongi iblis. Padahal kata Yesus di dalam Yohanes 8 ayat 44, iblislah bapakmu, bapak segala dusta, pembunuh manusia sejak semula. Nah, ini iblis sang pendusta bisa ditipu oleh Yesus. Sekarang yang penipu ulung ini siapa kalau begitu? Ya, itu kalau memang menurut seperti itu yang Bapak dapat, ya tidak apa-apa. Nah, kok nyerah? Ya enggak, saya enggak menyerah. Itu satu Saya ya. enggak pernah menyerah. Iman saya Siapa jadi saja yang ditipu oleh. Jadi dari sini sudah jelas Yesus bukan manusia suci, karena iblis pun bisa ditipu. Bukan cuma iblis yang ditipu, murid-muridnya pun ditipu oleh Yesus. Coba Anda buka di dalam Lukas, bentar Bang. Bentar Bang, saya buktikan Bang. Izinkan saya ngomong Bang. Lukas 24 ayat 46 ada tertulis demikian. Mesias harus menderita, mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Tunjukkan ada tertulis di mana itu Bang? Gimana? Lukas 24 ayat 4, atau Anda baca dari ayat 44. Ya, di situ dikatakan semua yang tertulis di dalam kitab Taurat, kitab para nabi dan kitab Mazmur harus digenapi. Ya, semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat dan kitab Mazmur harus digenapi. Ayat 45-nya, lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Lalu katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita, mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Pertanyaan saya, di mana ada tertulis Mesias harus menderita, mati dan bangkit pada hari yang ketiga? Di dalam kitab Taurat, kitab Mazmur, dan kitab para nabi. Coba carikan, ada tulisan seperti itu. Sedangkan iblis ketika Matius 4 ayat 6, Mesias akan menatang di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yang dikatakan iblis ini ada tertulis di dalam Mazmur 91 ayat 11-12. Persis bunyinya. Tapi ketika Yesus mengatakan ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Ada tertulis, Mesias harus menderita, mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Tapi semua zong tidak ada tertulis. Apakah ini tidak bisa dikatakan dia seorang pembohong? Nah, jadi begini Pak, ya. Jadi makanya semua bertentangan, bertolak belakang, ya. Jadi makanya saya tuh nggak percaya dengan nama yang tertulis Pak.
Itu makanya. Kalau nggak percaya, kau dengan tertulis Ah, kenapa? Kau itu jadi Pak, itu beda. Dadah. Hah. Bapak Nah, gimana katakan coba? kan, Kalau dia sudah baik nggak percaya dengan yang ditulis ini gimana saya nih? nggak percaya. Saya nggak Ya, percaya, ada Pak. Jadi gila. saya Nur Ripa udah tahu. Makanya karena inilah akan mengabdi kita kenapa? Oh, ini Bapak ini. Ah, Bapak ini, Pak. Pak Robin ini adalah orang, ya dengar ya. Pak Robin Tuhannya ini Google. adalah orang yang mohon maaf ya, sama kayak Luga Tambunan, mengaku bertemu Tuhan. Ih, kayak ikan buntal Ya, seperti kau. itu, ya jangan Nur Ripa jangan, nggak boleh. Ya. Nggak, kan Pak Robin ini Ya, kan nggak nggak sama percaya kita dengan suci. Yoga, Luga juga saya nggak sama dengan Luga si itu Luga kan nggak. si Luga kan mengaku Nabi ketemu Tuhan Bapak, justru mengaku Tuhan dalam diri Bapak. Bapak lebih parah dari Luga. Ya, oke. nggak apa-apa. Intinya Kalau- Yesus suci gagal, dah. Uni Ripa nggak apa-apa. Nggak bisa dibantah itu. Joliman Uni Ripa dengan saya nggak apa-apa. Terima kasih buat Uni. Loh, kok zolim pula? Pak Orang kau Zolim bilang. itu, Iya, ini Pak menjolimi. Zolim itu artinya Yang zolim itu. kuasa Kok yang menciptakan menjolimi? saya kan bukan Uni. Belum mengatakan seperti ini siapa? kata Maaf, itu tunggu. Mengapa Uni berani Siapa yang mengatakan Maha seperti Kuasa kepada itu? saya? Nah, itu yang saya maksud. Anda Lebih yang baik Uni berdiam diri Zolim. Siapa? daripada Saya mengucapkan tanya. dosa. Ya, oke Oh, nggak gitu. bisa. Tidak Oh, ya, tidak silakan, berdosa. silakan. Mengatakan kotoran itu bau tidak berdosa. Mengatakan penipu-penipu saya Ya, tidak silakan. berdosa. Tapi mengatakan orang benar penipu baru saya Kenapa berdosa. Uni Itu baru mengatakan- zolim. yang Nah, mengatakan- Anda yang menciptakan saya emang Uni. Mengapa nggak Uni mengatakan Jangan saya bau? sampai kau Bukan. masuk Bukan, ke jangan. ke badanmu ya. Hah? Kalau Uni yang menciptakan saya oke. Ya, dia oke, terima kasih buat ujangan Uni. Bukan saya yang Jangan menciptakan tunjukkan Anda. itu orang kau Ya. dulu. Ya. Terima kasih ya buat hujatannya, buat jolimannya. Saya tak berterima kasih. Emang kali orang ini loh serius. Nanti Orang kita menunjukkan kebenaran dibilang zolim. Anda bilang Iya. Yesus suci. Jadi Ternyata begini, tidak, Pak dibilang Bina, ya. zolim Kalau gimana? kita menunjuk kebenaran, jangan sampai. Makanya banyak sekarang orang-orang Kristen juga menghakimi Teman-teman. seseorang dengan firman, dengan ayat suci. Banyak sekarang. Enggak, Itu enggak, makanya saya udah, nggak Pak percaya. Robin diam. Pak Robin. Oke, diam. Yoga. Silakan. Terima kasih. Coba. Yudi, Pak. Lanjut. Pak Robin diam. Dengarkan ya, dengarkan. Bukti kalau Anda penipu adalah tadi Anda sendiri yang mengatakan tidak ada satupun nabi udah yang suci menjolimi lagi, kecuali kan? Yesus. Anda Yang Maha penipu. Esa aja belum Anda mengatakan penipu saya enggak? penipu. Saya Ini membongkar. ciptaan. Udah, Diam silakan. dulu. Silakan. Penipu artinya Nah, ini, adalah dari menyatakan bagaimana saya sesuatu mengatakan ini yang benar? tidak benar. Kalau yang benar itu Anda Islam yang laki-laki atau sejati ya. perempuan? kayak Bang Jumat, Gantian bagus. dulu. Islam sejati itu beramar ma'ruf nahi mungkar. Apa amar ma'ruf nahi mungkar? Perbedaan umat Islam dengan umat lainnya, mereka diperintahkan beramar ma'ruf nahi mungkar. Benar katakan benar, salah katakan salah. Tidak ada yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Anda demi menghindari diri Anda dari blundernya kitab suci Anda yang kami kuasai, Anda mengatakan saya tidak percaya dengan apa yang tertulis. Tapi di awal tadi Anda yang mengatakan tidak ada satupun manusia suci kecuali Yesus. Dari mana Anda tahu tidak bisa Yesus kalau paksa. bukan dari Ya. Bible? Saya Begitu tidak juga pernah dengan memaksa. saya tidak bisa Saya paksa tidak Uni. Terima kasih ya, perlu Uni. dan Tadi tidak kau bilang kau pernah pernah memaksa. surga. Oke, enggak apa-apa kau? nih. Cocok kau sama sikat buntal itu kau. Gimana Pak Yoga? Tadi kau bilang kau paling suci, kau bilang pernah kau nengok surga, kau bilang gimana nya ceritanya? Gimana Pak Yoga? Ini marga apa kamu Pak Yoga? Nggak, dia Orang Batak. nggak usah, Pak. Nggak perlu Nggak kau ada tahu kaitannya margaku. dengan marga. Nggak usah kaitan Nah, dengan inilah. marga ya. Jangan menyerang nggak pribadi apa-apa. orang Ini lain, kami bahas ini. substansi. Kamu menghakimi saya juga, Yoga? Ini Silakan. saya tidak menghakimi, saya Kenapa mau kau adukan membuktikan. aku sama Roh Kudus? Mau adukanlah. Cepat Saya kau adukan. enggak seperti itu. Saya tetap mengampuni kamu Yoga. Kalau Mau sekali perlu- apa Memangnya yang kau kamu ucap sama Tuhan? saya. Cepat. Iya, ya memang iya. Wah, Iya, kan? emang iya kau Yoga, bilang diam, kau tutup. Tuhan. Itu adalah sesat kau. Yoga, Yoga, coba di mute dulu deh. Sabar deh. Ini mau Silakan. ajarkan sesuatu. Ya, Oke, dengar lanjut. teman-teman ya. Orang yang paling tersesat dari jalannya adalah orang Nah, ini yang juga menghakimi, kan, menjolimin. Saya Nah, yang ini saya nggak bilang apa-apa. siapa? Anda kenapa Terima baper? kasih, Anda Pak. merasa. Kalau Anda merasa berarti Ya. Anda tahu kalau itu untuk Anda. Lucu Anda ini. Saya Ini tidak kan- sebutkan ini nama. perkataan ini kepada siapa? Coba. Kepada siapa ini perkataanmu? Saya bicara kepada orang yang nonton ini. Anda kenapa kayak nenek-nenek ini? Oke, maaf. Laki-laki Kalau tapi begitu, kayak maaf. nenek-nenek. Oke. Laki-laki Oh, tapi ya, kelakuan terima kasih seperti lah, Uni. nenek-nenek. Iyalah. Ya, dengar Terima kasih lah teman-teman. Kak Awak. Di mute. Saya ini bicara bergantian. Kalau Anda mau bicara saya kasih waktu. Dengar teman-teman ya. Ya, silakan Umat Uni, silakan. Di mute. Umat Islam itu adalah umat
yang ada perintah baginya beramar ma'ruf nahi mungkar. Kan saya sudah katakan dari awal, amar ma'ruf artinya kami diperintahkan untuk mengajak kepada kebenaran dan kebaikan, dan bernahi mungkar kami diperintahkan untuk tidak bersama-sama dengan kemungkaran. Benar katakan benar, salah katakan salah. Itu kami umat Islam. Anda sebagai umat yang tidak mau mengakui agama Anda, tapi Anda sudah menunjukkan tadi Anda Kristen. Buktinya apa? Anda mengatakan bahwa tidak ada satupun manusia suci kecuali Yesus. Saya tampar Anda dengan isi kitab sucinya orang Kristen, Lukas 1:70, Yeremia 1:5. Lalu tiba-tiba Anda katakan, itulah kenapa saya tidak percaya kepada yang tertulis. Argumen itu saja sudah menunjukkan bahwa Bible ini tidak layak dipercaya menurut Anda. Itu konsekuensi dari argumen Anda. Lalu kemudian Anda bicara tentang Tuhan. Anda tidak percaya kepada Islam, Kristen, Hindu, Buddha, tapi bicara tentang Tuhan. Dari mana Anda tahu tentang Tuhan? Tidak ada satupun orang beragama yang tahu tentang Tuhan kecuali merujuk ke kitab suci, kecuali dia nabi. Nabi tidak perlu kitab suci dulu baru dia tahu Tuhan. Kenapa? Dialah penyampai kitab suci itu. Dia yang memberikan kitab suci, punya Tuhan, firman Tuhan. Lalu Anda katakan Tuhan di dalam diri Anda. Anda lebih sesat daripada orang Kristen. Justru Anda adalah orang yang paling sesat dan menyesatkan. Kenapa? Anda mengaku Tuhan. Tuhan ada di dalam hidup saya. Oke, ketika Anda Itu di jelas. toilet, Tuhan bersama Anda. Emang Jelas. ada gila-gila kau Robin. Emang ada gila-gila. Terima kasih. Terima kasih buat yoga saudaraku. Iya ada